warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ilah atas pemaparannya. Kebetulan dari materi Ibu Ilah tadi juga sudah ada beberapa yang bertanya yang nanti akan saya sampaikan ke Ibu Ilah di akhir acara. Diingatkan kembali untuk teman-teman, bagi ada yang mau bertanya terkait materi yang dipaparkan oleh Bapak Ibu narasumber, bisa diketik di fitur Q&A dan nanti akan saya bantu untuk disampaikan ke narasumber yang terkait di sesi tanya jawab. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ila. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu di sesi Q&A mungkin, dan tanpa menunda acara saya akan lanjut ke pemaparan yang kedua hari ini terkait capaian unggulan yang akan dibawakan oleh Bapak Ruminto Subekti SST MT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rabita. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, juga ya. Baik Pak, kalau begitu dipersilahkan untuk membawakan materi terkait capaian unggulan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu dan Bapak mahasiswa, dosen pendidik dikti, perkenankan saya menampilkan share screen. Apakah sudah tampak ya? Baik. Saya akan memberikan penjelasan tentang capaian unggulan. Namun di sini sudah ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Wila, landasan filosofis ini saya lewat saja. Tadi juga sudah disampaikan sebagian oleh Mbak Wila. Namun di sini ada beberapa hal yang ingin kita gali dari mahasiswa tentang apa yang dilaksanakan saat kuliah, ya. Kemudian juga harapannya jumlah peserta itu makin meningkat. Untuk capaian unggulan kali ini terbagi atas 7 bidang. Yang disebut dengan capaian unggulan adalah hasil istimewa yang mendapat pengakuan dan diperoleh selama menjadi mahasiswa, baik dari kegiatan intra, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti disampaikan Bilah tadi. Meliputi kompetisi, ini harus memperebutkan gelar. Kejuaraan bisa berupa lomba dalam bidang penalaran, olahraga, kesenian, keagamaan, ataupun sejenisnya. Jadi biasanya berjenjang. Kemudian bidang kedua adalah pengakuan. Wujudnya adalah berupa event, misalnya menjadi narasumber atau pembicara, pelatih, juri, wasit, moderator, atau sejenisnya. Jadi itu diakui. Bidang ketiga adalah penghargaan, wujud capaian atas dedikasi atau keberhasilan berinovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan serta diberikan oleh lembaga resmi. Misalnya penghargaan berupa HAKI, ya, ini sebagai contohnya, atau dari masyarakat. Berikutnya adalah karir organisasi, wujud berupa karir di bidang organisasi mahasiswa atau organisasi pemasyarakatan, bisa sebagai pengurus yang tentunya harus dibuktikan. Berikutnya adalah hasil karya, wujud capaian prestasi berupa buku ber-ISBN, bisa sebagai buku referensi, buku ajar, novel, silahkan, kumpulan puisi atau buku karya sastra, dan sebagainya. Namun hasil karya ini yang bukan karya yang dikompetisikan. Karena yang dikompetisikan itu nanti
dimasukkan pada bidang 1 tadi. Ya. Yang keenam adalah pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Wujudnya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan, baik berupa pemakarsa, koordinator, atau peserta. Ini kan mahasiswa berprestasi itu harus punya dampak kepada lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah kewirausahaan, wujud capaiannya di bidang wirausaha yang memberikan dampak kesejahteraan kepada komunitasnya. Seberapa nanti diukurnya, seberapa banyak dia karyawannya dan sebagainya. Karena yang dilihat adalah pengaruhnya kepada kesejahteraan. Itu 7 bidang capaian unggulan. Nah ini seleksinya tadi secara umum juga sudah disampaikan oleh Bu Ilah. Di sini yang membedakan ya adalah kalau di sini ada warna oranye dan juga warna biru, itu juga menunjukkan perbedaan dari buku pedoman. Supaya tidak salah bahwa program diploma itu bukunya nanti banyak berwarna oranye, sedangkan LDT adalah warna biru. Urutannya sudah disampaikan persis seperti yang ada di diagram alir. Nah, terkait dengan unggahan yang harus diberikan oleh peserta yang sudah didaftarkan, mereka atau Anda harus mengisinya melalui aplikasi Filmapres yang akan diberikan nanti oleh Puspesnas. Di sini perlu digarisbawahi bahwa peserta mengajukan maksimal 10 capaian unggulan. Dan untuk tiap bidang, peserta hanya boleh mengajukan maksimal 4 capaian unggulan yang dapat berkombinasi untuk menghasilkan skor setinggi mungkin. Jadi kepada peserta Anda dipersilahkan untuk memilih ya supaya skornya tertinggi. Nah, dalam unggahan itu nanti bisa dilihat juga di panduannya. Di sini terlihat bahwa ini sebagai contoh ya, Anda harus mengisi capaian unggulan melalui aplikasi yang diberikan Puspesnas, kemudian ada petunjuk di sana, kemudian ada rincian ya, yang memandu Anda bagaimana nanti mengisi aplikasi. Jangan salah, ya di sini ada kode-kode yang harus Anda perhatikan. Ya. Ini saya lewat saja, akan alir jadwal. Nah, di dalam Filmapres kali ini, supaya mempermudah dalam komputerisasi, maka dilakukan kodifikasi ya terkait dengan skor capaian unggulan. Di sini ada 7 bidang, kemudian kategori ini ada 5, kategori A, B, C, D, dan E. Ini menunjukkan level dari kegiatannya ya ataupun tingkat efeknya kepada masyarakat karena berbeda-beda dan ini mohon untuk dicermati ya. Ambil contoh kompetisi itu berdasarkan kalau internasional minimal harus 3 negara. Nah, mohon nanti Anda harus memberikan keterangan negaranya itu mana saja ya. Kemudian juga regional, ini jangan salah, regional ini yang
Dimaksud di Pilmapres adalah di atas nasional, di bawah internasional. Di sini adalah contohnya ASEAN, Asia Pasifik, gitu ya. Kemudian ada kategori C nasional, provinsi, dan perguruan tinggi. Silakan dicermati di buku panduannya. Nah, terkait dengan kodifikasi, mohon peserta ketika nanti mengisi ya ataupun ketika melakukan di tingkat perguruan tinggi memperhatikan kode-kode yang ada di sini. Ya, di sini kategorinya adalah tadi ABCD, kodifikasinya ini 1 itu menunjukkan bidang kompetisi, A ini adalah kategorinya, 1 itu sebagai juara 1 perorangan. Skornya tertera di sini. Ya, di sini saya hanya mencuplik saja kompetisi dan pengakuan. Jadi nanti skor ini akan muncul secara otomatis jika Anda memasukkan kodenya. Supaya mempercepat proses penilaian. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan capaian unggulan. Dan memang terkait capaian unggulan ini agak banyak yang harus Anda lihat di panduannya, sehingga sekali lagi mohon diperhatikan dengan cermat. Demikian Mbak Rabita yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya terkait materi capaian unggulan. Bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai materi capaian unggulan, nanti pertanyaannya bisa disampaikan oleh saya apabila sudah diketik di fitur Q&A. Terima kasih Pak, nanti kita akan ketemu lagi di akhir acara saat sesi tanya-jawab. Berikutnya, peran moderator akan diambil alih oleh teman saya Alan. Untuk Alan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bita. Selamat pagi Bapak Ibu LL-Dikti, tim kemahasiswaan perguruan tinggi, dosen pendamping dan pembina, serta calon-calon mahasiswa berprestasi, putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Juga mungkin jika hadir alumni Pilmapres Nasional yang sangat luar biasa. Selamat pagi juga untuk Bapak Asep Sukmayadi dan Bapak Rizal Alfian, serta Bapak Ibu narasumber semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Ilah Sailah, MS, mengenai konsep Pilmapres, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan capaian unggulan oleh Bapak Ruminto Subekti, SST-MT. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemaparan selanjutnya mengenai gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini adalah salah satu poin penting dalam penilaian pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Jadi untuk semua calon peserta Pilmapresnas, wajib hukumnya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Untung Yuwono. Halo, selamat pagi Pak Untung. Selamat pagi Mas Alan. Selamat pagi Sobat Berprestasi. Baik, kepada Pak Untung saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Alan. Bapak, Ibu pimpinan perguruan tinggi, kemudian pembina mahasiswa berprestasi dan sobat berprestasi, selamat pagi, salam berprestasi. Pada pagi ini saya akan menjelaskan gagasan kreatif yang merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa peserta Pilmapres untuk program sarjana. Nanti untuk program diploma akan ada paparan setelah saya. Baik, saya akan tayangkan materinya. Dan materi ini juga sekaligus menjadi panduan umum ya bagi cara membaca pedoman Pilmapres khususnya pada gagasan kreatif. Baik, saya mulai dari awal.
sobat berprestasi. Gagasan kreatif sebagai istilah sebuah instrumen yang digunakan untuk penilaian pada Pilmapres tahun ini digunakan dengan merujuk pada karya ilmiah peserta Pilmapres pada program sarjana atau S1. Dan istilah gagasan kreatif sudah disampaikan sejak awal di tujuan Pilmapres, yaitu meningkatnya jumlah gagasan kreatif mahasiswa pembangunan yang berasal dari kampus. Nah, pada program diploma tentu saja istilah yang digunakan nanti adalah produk inovatif. Demikian juga di dalam evaluasi, gagasan kreatif juga sudah dituliskan, yaitu jumlah gagasan kreatif yang mendapat kesempatan untuk ditindaklanjuti. Artinya adalah, ya, siapa yang nanti menjadi pemenang Pilmapres itu akan beroleh kesempatan untuk merealisasikan, mewujudkan gagasan kreatifnya, tentu saja dengan dukungan dari Pusat Prestasi Nasional. Nah, apa definisi gagasan kreatif, Sobat Berprestasi? Definisi gagasan kreatif sudah dapat ditelusuri ya sejak awal di pedoman dari nomor 2 ya ketika di dalam informasi pendaftaran itu ada tertulis mengunggah naskah gagasan kreatif untuk masalah pembangunan yang berkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals, dan revolusi industri 4.0. Jadi sobat berprestasi nanti akan diminta ya untuk mengarahkan gagasan kreatifnya itu pada tujuan pemecahan masalah SDGs dan juga mendukung revolusi industri 4.0. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ila bahwa naskah gagasan kreatif untuk program sarjana dapat berupa konsep ya atau strategi ya, sedangkan pada program inovatif nanti ada paparan khusus setelah ini. Baik, dari informasi tersebut dapat didefinisikan bahwa gagasan kreatif adalah karya ilmiah yang pada tahun ini teman-teman beroleh kesempatan untuk meluaskan paparan ya sampai 20 halaman. Ya, dari 10 sampai dengan 20 halaman. Nah, itu yang membedakan dari tahun yang lalu. Yang berisi uraian gagasan yang berupa konsep atau strategi yang berkaitan dengan SDGs dan revolusi industri 4.0 dan yang dilandasi penalaran logis ya dan didukung oleh data yang akurat untuk menyelesaikan masalah pembangunan. Baik, kalau kita melihat tahap seleksi pada tahun ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ila, ada 3 tahap, yaitu seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan babak final. Untuk bidang gagasan kreatif, ya, gagasan kreatif yang diikutsertakan ada di tiap tahap. Pada seleksi tahap pertama yang dinilai adalah naskah gagasan kreatif. Tentu di sini adalah pada tingkat PTNBH dan LL Dikti. Kemudian ya peserta yang lolos ke seleksi tahap kedua ya akan dinilai naskah gagasan kreatif ya pada tingkat nasional ya, dan pada klimaksnya pada babak final para finalis ya akan mempresentasikan gagasan kreatif dengan sarana poster gagasan kreatif. Dengan demikian kalau kita lihat pada tahap seleksi tadi ada 2 perangkat yang digunakan pada bidang gagasan kreatif, yaitu yang pertama adalah naskah gagasan kreatif dan yang kedua poster gagasan kreatif. Nah, apa saja isi naskah gagasan kreatif? Pedoman sudah memandu teman-teman sobat berprestasi untuk menyampaikan alur paparan sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkup pembahasan, ya mulai dari kalau dalam karya ilmiah secara umum ini latar belakang ya yang berisikan lingkungan penerimaan manfaat. Kemudian yang kedua ya sobat berprestasi mengidentifikasi masalah berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan lingkungan manfaat dengan dukungan data yang akurat serta akibat pembiaran. Nah, ada kata-kata kunci di dalam alur ini yang nanti akan digunakan di dalam rubrik penilaian ya, sehingga teman-teman perlu memperhatikan kata-kata kunci ya pada alur dan nanti pada rubrik penilaian. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan-kemungkinan solusi hingga tertemukan solusi terbaik yang berupa gagasan kreatif itu. Kemudian keempat, rumusan hasil atau sasaran atau target pembangunan yang berbasis SMART. Nah, ini tolong nanti dibaca pedoman apa itu SMART ya, spesifik ya, measurable ya, dan lain-lain nanti teman-teman bisa baca di pedoman ya dengan contoh-contohnya lengkap di sana. Kemudian yang kelima, analisis pencapaian target dan dampak lanjutan.
sebuah gagasan kreatif tentu saja tidak berhenti sampai di luaran, tetapi juga mampu akan membawa dampak-dampak lanjutan. Yang keenam, penjabaran rencana kerja atau program beserta prediksi kendala dan cara mengatasinya. Kemudian yang ketujuh, penjabaran informasi tambahan, ya jika ada misalnya struktur organisasi, ya kemudian dana ya yang dibutuhkan, ya itu dipersilakan untuk ditulis. Kemudian yang kedelapan, penutup, ya teman-teman berprestasi mengisi penutup dengan simpulan yang berupa visualisasi gagasan. Baik. Nah, dari alur itu tentu saja ya kita akan menilai, ya, juri akan menilai ya naskah gagasan kreatif ya dengan beberapa tambahan dari alur. Nah, teman-teman bisa melihat tadi yang saya paparkan sebagai alur tadi itu ada di butir kedua, substansi gagasan kreatif itu semua yang dinilai ya. Dan sobat-sobat berprestasi tentu harus memperhatikan kata-kata kunci ya agar nanti memudahkan pembaca ya atau dewan juri untuk menemukan apa yang dinilai. Ditambah lagi dengan penyajian tentu saja penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu orisinalitas juga yang ditunjukkan oleh kesesuaian pengutipan dan pengacuan dengan kaidah atau standar yang berlaku. Dan yang tidak kalah penting adalah kualitas gagasan. Teman-teman ditantang untuk menyampaikan inovasi dan terobosan yang mutakhir, ya, sehingga gagasan kreatif teman-teman unik dan orisinal. Kemudian keterlaksanaan gagasan tentu saja sebagai karya yang orisinal yang berasal dari alam pikiran mahasiswa seperti teman-teman itu akan terlihat ya apakah nanti akan dapat dilaksanakan ya atau tidak, yang semua berasal dari alam pikiran mahasiswa berprestasi. Baik, nah bagaimana dengan poster gagasan kreatif? Ya, sudah didefinisikan di dalam pedoman bahwa poster gagasan kreatif adalah sajian verbal visual ya, dengan menggunakan tampilan elektronik atau e-poster yang menyajikan informasi lengkap dan ringkas dan sistematis tentang gagasan kreatif yang diajukan dalam Pilmapres. Bagaimana isinya? Ya, isi yang pertama tentu saja adalah identitas teman-teman, ya ada nama finalis, kemudian nama institusi asal, lalu ada logo perguruan tinggi, kemudian ada logo kementerian. Dan yang berikutnya yang tentu saja paling penting adalah uraian ringkas dan sistematis isi gagasan kreatif. Ya, jadi teman-teman meringkas ya bagian-bagian yang penting yang sudah tadi dipaparkan di dalam naskah ke dalam bentuk poster yang menarik ya dan koheren. Baik. Nah, penilaian poster gagasan kreatif akan diberikan pada dua aspek, yaitu penyajian yang meliputi poster itu sendiri, ya bagaimana komposisinya, ya kemudian kontrasnya apakah baik atau tidak dan sebagainya. Kemudian sistematika penjelasan, runut, kemudian mengarahkan mata pembaca, pemahaman pembaca pada penyampaian pesan secara berurutan, ya. Jadi tidak kesana kemari. Kemudian yang berikutnya adalah cara menjelaskan poster, ya cara menjelaskan gagasan kreatif dengan menggunakan media poster dan ketepatan waktu. Ya, jadi ini semua ada di dalam pedoman, ya tolong diperhatikan betul. Dan yang kedua adalah tanya jawab yang meliputi sub aspek ketepatan jawaban, ya dan cara menjawab. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu, sobat berprestasi, itulah penjelasan tentang gagasan kreatif yang kalau ada pertanyaan nanti dapat dilanjutkan pada diskusi. Sementara itu juga kami menjawab pertanyaan yang mengarah pada gagasan kreatif pada Q&A di pertemuan daring ini. Selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa Pak Untung. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi tanya jawab ya Pak. Selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama pemaparan mengenai produk inovatif yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Kurnia Basuki, SSI MKOM, dan pastinya ini juga tidak kalah penting. Karena apalagi untuk program diploma ya. Tanpa menunda lagi langsung saja. Halo, selamat pagi Pak Dwiki. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mas Alan, alhamdulillah kabar saya sangat baik. Alhamdulillah Bapak. Baik, kepada Bapak Dwiki, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Alan. Baik, selamat pagi Sobat Prestasi, luar biasa ya.
Anda adalah orang-orang yang terpilih yang nantinya mungkin akan berkompetisi ya menjadi yang terbaik ya, menjadi putra-putri terbaik di Indonesia ini. Ya, kita mengawali kita dengan sosialisasi, berharap bahwa adik-adik mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh tentang bagaimana mengikuti proses Pilmapres ini ya. Jangan sampai Anda salah salah langkah, salah strategi gitu ya, sehingga pada saat di perguruan tinggi mungkin Anda diunggulkan, diandalkan, tapi pada kenyataannya ketika Anda salah memasukkan data itu pengaruh pada capaian yang akan direkognisi oleh para dewan juri. Baik, saya mencoba untuk melanjutkan paparan terkait tentang produk inovatif. Jadi memang produk inovatif dengan gagasan kreatif ada kemiripan pada tema, namun luaran yang diharapkan jauh berbeda. Saya izin share screen. Baik. Nah, dari nama sudah terlihat bahwa untuk diploma bukan lagi menggunakan gagasan kreatif, tapi menggunakan istilah produk inovatif. Jelas bahwa yang dijadikan outcome dari kegiatan karya ilmiah peserta diploma itu adalah berupa produk, ya, produk yang inovatif. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk menambahkan hal-hal yang sedikit berbeda dari yang disampaikan oleh Pak Untung ya, tentang gagasan kreatif. Nah, apa saja yang berbeda dari produk inovatif? Kalau dalam gagasan kreatif 10 sampai dengan 20 halaman, nah pada produk inovatif adalah karya ilmiah. Maaf. Yang berisi uraian gagasan yang telah diwujudkan dalam sebuah produk berlandaskan penalaran logis dan data akurat. Nah, di sini saya kasih satu highlight ya, bahwa produk inovatif pada program diploma telah diwujudkan dalam sebuah produk ya. Nah, produk yang dimaksud dapat berbentuk prototipe, desain, sistem ataupun model ya. Nah, pastinya bahwa ketika kita mengkreat sebuah produk tidak sekedar jadi sebuah produk, tapi tetap akan dilengkapi dengan proses pengujian ya, evaluasi ya, bagaimana menguji kualitas dari produk tersebut, dan itu akan menjadikan parameter dalam penilaian di produk inovatif diploma. Oke, produk inovatif merupakan karya ilmiah berisi uraian yang dilandasi penalaran logis dan data akurat untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kalau kita perhatikan masih sama dengan gagasan kreatif, bahwa tetap dalam produk inovatif pun Anda juga ditantang untuk menuliskan atau mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di sekitar atau di lingkungan. Ya, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi kemungkinan solusi. Memang sebaiknya tidak hanya mengidentifikasi satu solusi ya. Seorang mahasiswa itu harus dituntut kreatif, kemudian inovatif, dan dia bisa menentukan, mengambil decision, mengambil keputusan ya. Kira-kira solusi terbaik yang mana? Nah itu. Jadi alangkah baiknya jika sebuah permasalahan itu juga dilengkapi dengan berbagai alternatif solusi. Lalu dengan kemampuan Anda menganalisa, kemampuan Anda untuk mengevaluasi, Anda bisa memilih mana solusi terbaik ya. Kemudian mencoba untuk merumuskan sasaran berdasarkan solusi terbaik tadi, merumuskan sasaran berciri SMART ya. Kemudian menjabarkan langkah-langkah implementasi solusi, menjadi bagaimana sih merealisasikan solusi yang telah Anda pilih tadi, gitu ya, termasuk penjabaran informasi tambahan yang memang diperlukan seperti stakeholder dan sebagainya. Nah, dalam penilaian ya, dalam naskah produk inovatif berbeda juga dengan gagasan kreatif. Seperti Anda perhatikan di sini pada aspek ya, ada aspek kualitas produk inovatif terutama ya, itu banyak sekali perubahannya. Untuk aspek penyajian, substansi produk inovatif itu masih sama dengan gagasan kreatif ya. Salah satu yang berbeda adalah pada bagian kelayakan produk, yaitu pada bagian bawah ya. Kalau saya tunjukkan di situ bahwa pada poin kelayakan produk ada satu parameter yang kita uji, yaitu adalah produk dapat diimplementasikan dengan uraian perancangan produk, termasuk pengujian produk ya. Jadi apakah produk yang Anda hasilkan itu sudah mengalami proses pengujian ya, menggunakan standar teknik dan teknologi pengujian yang baku ya. Jadi ini penting juga bagi adik-adik dari program diploma, jangan sekedar membuat produk, tapi Anda juga harus mampu menguji ya, menggunakan alat uji, alat ukur yang sesuai standar. Kemudian dalam babak final ya di tingkat nasional, bahwa
tadi disampaikan Pak Untung bahwa untuk presentasi menggunakan media poster. Nah, di sini pun aspek penilaian dari poster produk inovatif juga berbeda. Kalau tadi di program sarjana itu hanya ada 2 aspek, yaitu untuk yang Q&A tanya jawab hanya ada ketepatan jawaban dan cara menjawab. Nah, di program diploma di sini lebih detail, ya. Yang dilihat bukan hanya ketepatan jawaban dan cara menjawab, tapi termasuk menguasai materi. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah Anda bisa mendemokan perwarupa, desain, produk ataupun model dengan bobot yang lebih tinggi, ya, dibanding dengan penguasaan materi, ketepatan jawaban dan cara menjawab. Oke, jadi untuk rubrik adik-adik bisa lihat, Bapak Ibu dosen pendamping bisa melihat di buku pedoman ya yang telah dibagikan, diunggah. Jadi bisa mencermati lah kira-kira saya bisa mencuri skor tertinggi di bagian mana sih untuk produk inovatif ini. Kemudian dalam bobot penilaian ya juga berbeda dengan gagasan kreatif. Karena memang produk inovatif itu tantangannya luar biasa ya, di mana mahasiswa dituntut untuk meng-create atau membuat sebuah produk, merealisasikan idenya. Maka dalam setiap penilaian ya bobot antara capaian unggulan dan produk inovatif itu hampir sama ya, dan rata-rata sama itu ya, semuanya sama. Untuk seleksi tahap 1 ya, penilaian naskah produk inovatif bobot nilai 50%. Jadi ini seimbang ya, capaian unggulan 50%, kemudian produk inovatif juga 50%. Di tahap 2 juga sama, ya sama-sama 40%. Kalau untuk CU 40, kemudian produk inovatif 40, ditambah dengan bahasa 20% ya. Babak final juga demikian. Jadi komposisi di program diploma antara capaian unggulan kemudian dengan produk inovatif itu nyaris sama ya, di bobot yang sama. Nah, bagaimana menulis pasca produk inovatif tadi sudah diberikan oleh Pak Untung. Saya pikir tidak terlalu jauh berbeda tentang bagaimana menulis sebuah karya tulis ilmiah. Tapi pesan saya adalah perhatikan batasan dan alur penulisan sesuai pedoman Pilmapres Diploma 2021. Sedikit catatan dari pengalaman tahun 2020 bahwa banyak sekali peserta itu yang gagal memahami ketentuan bagaimana menulis GK ataupun produk inovatif ya sesuai dengan pedoman. Jadi kalau kami dari juri itu mengevaluasi bahwa ada 3 kelompok peserta gitu ya. Yang pertama adalah yang gagal memahami pedoman sehingga dia tetap mencoba untuk menuliskan gagasan itu sesuai dengan ketentuan yang lama gitu ya. Dengan mengabaikan panduan yang sudah kita buat gitu ya, sehingga Dewan Juri kesulitan dalam memberikan atau kesulitan merekognisi dan memberikan satu penilaian ya, karena memang tidak dinyatakan dengan secara eksplisit. Kelompok kedua adalah yang mencoba untuk memahami pedoman namun tetap juga masih gagal, dan sebagian kecil adalah mereka-mereka yang berhasil memahami pedoman. Untuk itu saya pesan kepada adik-adik dan Bapak Ibu dosen pendamping ya, jangan untuk adik-adiknya ya jangan segan-segan untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan peran dari dosen pembina, dosen pendamping ya. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu dosen pendamping sudah memiliki pengalaman cukup dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Ya. Nah, kemudian alur penulisan, saya sedikit saja memberikan satu flow ya mungkin ya, bagaimana alur penulisan. Sebetulnya semua ada di buku, sudah ada di buku pedoman. Cuman mungkin lebih enak kalau kita bisa melihat gambar gitu ya. Jadi inilah ya, maaf. Jadi cobalah mencoba untuk menguraikan flow atau alur dari penulisan Anda sesuai dengan gambaran ini ya, mengidentifikasi, kemudian mengidentifikasi solusi, memilih solusi, merumuskan sasaran, menjabarkan langkah, menjabarkan informasi tambahan. Baik, demikian untuk tambahan dari produk inovatif ya, beberapa hal yang sama tidak saya uraikan ya. Jadi memang sengaja tidak saya tampilkan karena memang daripada mengulang gitu ya. Baik, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan produk inovatif bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Begitu Mas Alan, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dwiki atas pemaparannya mengenai produk inovatif. Semoga teman-teman peserta semua semakin tercerahkan mengenai bagaimana membawakan produk inovatif di ajang Pilmapres ini. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi tanya jawab ya.